Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are in the fourth meeting, ya. So we are going to talk about software, programming language, and also networking, ya. Apa itu software, apa itu programming language, and apa itu networking. Sebelum kita bahas, kalau untuk software kita udah sedikit membahas di minggu lalu, ya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam programming language. Namanya aja udah programming language, berarti bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman. Programming language is an artificial language designed to communicate instruction to a machine, particularly a computer. Programming language can be used to create programs that control the behavior of the machines and to express algorithm precisely. Jadi programming language ini seperti bahasa pemrograman, ya, artinya yang berfungsi untuk mendesain atau mengkomunikasikan instruksi ke mesinnya, ya, atau ke laptopnya gitu. Jadi programming language ini seperti bahasa pemrograman. We can find too many programming language. Ada berbagai macam programming language yang bisa kita ketahui. The first one itu namanya Pascal. The second one ada C++, ya. Kemudian the third one ada Visual Basic, ada Visual Folks Pro, and ada yang namanya Java. Jadi itu dia yang programming language. Kemudian ada information network, ya, ada jaringan information. Artinya ada dua di sini, ya, information network. Ada LAN, ya, local area network. Ada WAN atau WAN, ya, wide area network. Jadi kalau LAN namanya aja local area network. It is a system whereby individual pieces are connected together within a company or organization, ya. Jadi dia menghubungkan antar pieces itu, ya, di dalam sebuah perusahaan atau company, ya. Jadi dia scope-nya itu lebih limited atau terbatas. Sedangkan WAN dia udah lebih wider, lebih luas, ya. Area atau jaringan itu lebih luas. Nah, misalnya itu kita menggunakannya juga, it implies allows you to connect to other computer over a wider area, the whole world, untuk yang lebih besar dari company atau organization. Misalnya menggunakan di suatu daerah atau area Karawang misalnya, itu menggunakan WAN, ya, ada hotspot atau ininya menggunakan WAN. Tapi kalau LAN itu hanya dalam satu kampus atau institusi contohnya, ya. That's example of information network. Kemudian, what is the use of network itself? Apa kegunaan dari jaringan atau network itu sendiri? Nah, the first, if 10 people are working together within an office, it makes sense for them all to be connected. Jadi, jika ada 10 orang yang bekerja dalam satu jaringan internet, ya, mereka bisa bekerja dalam satu jaringan yang sama, artinya menggunakan wifi yang sama, itu maksudnya, ya, jaringan yang sama. In this way, the office can have a single printer and all 10 people can print to it. Jadi, satu untuk bersama, itu gunanya, ya, use a network. Jadi, jaringannya untuk bersama. In a similar way, other devices such as modem or scanner can be shared. Jadi bisa di-share, berbagi dia, ya, bisa berbagi. The next, even more useful is the ability to share information when connected to a network, ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berbagi jaringan ke jaringan yang lainnya. And then computers in daily life. Apa itu computer in daily life? Ya, penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari, ya. The first one itu bisa untuk accounts, ya, bisa untuk games, bisa untuk pendidikan, educational, bisa online banking, bisa smart ID cards, bisa supermarket transactions, ya, bisa working from home, teleworking, atau biasa kita gunakan seperti My Desk, itu menggunakan networking juga, ya. Kemudian internet. And then we talk about computer first.
Virus are small programs that hide themselves on your disk, both flash disk and your hard disk. Jadi virus ini sejenis program kecil yang bisa bersembunyi ya di antara flash disk dan juga hard disk. Okay. Unless you use virus detection software, the first time that you know that you have a virus is when it activates. Different virus are activated in different ways. Okay. Jadi virus itu gunanya adalah menggunakan virus itu bisa terdeteksinya ketika kita menggunakannya, meskipun kita udah menggunakan antivirus, tapi ada virus-virus yang berbahaya juga yang kebal terhadap antivirus tertentu. Jadi nanti kita agak sedikit kesulitan ya kalau virus yang berbahaya ini masuk ke dalam PC kita ya. So it is a small program that hide themselves on your disk ya, both flash disk and your hard disk. Bisa dia merembat kemana-mana namanya ya, virus ya. So how do virus infect PCs? Bagaimana caranya virus ini menginfeksi PCs kita? Virus hide on a disk, and when you ask the disk, either a diskette or another hard disk over a network, the virus program will start and infect your computer. Okay, jadi virus hide on a disk, dia tersembunyi di dalam disk ya. When you access the disk, ketika kita membuka disknya, ya, either diskette or another hard disk over network, the programs will start and infect your computer. Ketika kita mengkliknya, baru dia akan menginfeksi komputer kita. Okay. The worst thing about a computer virus is they can spread from one computer to any others, either via use of infected flash disk or over a computer network, including the internet. Jadi virus ini bisa menyebar ke komputer, dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dari flash disk ke flash disk yang lain. Jadi itu sangat susah sekali sebenarnya untuk mengantisipasinya. Kita punya antivirus itu hanya untuk mengurangi virus masuk, bukan untuk untuk menghindari gitu. Oke, software copyright. Oke, apa itu software copyright? Di sini ada software copyright yang perlu kita ketahui adalah be aware on software copyright issues. Nah, jadi kita harus simak juga tentang copyright issues dari software-softwarenya, kemudian freeware, shareware, kemudian what about software that you find on other internet, software site license, ini adalah yang nggak boleh orang lain punya ya. Software copyright ini artinya berbayar, orang-orang tertentu aja yang bisa menggunakannya gitu, perangkat pulau lunak ini. Jadi ada izin untuk untuk menggunakannya gitu ya. Oke. If your computer system holds information about individuals, then you have a moral and legal duty to treat the information with respect. In a free society, you have a right to ensure that information held about you is not abused. Nah, jadi nggak boleh kita menggunakan seperti hal-hal yang bukan hak patennya kita yang punya gitu. In many countries, the right is enshrined under the data protection laws. Kalau di beberapa negara lain, dia punya undang-undang perlindungan untuk yang software copyright ini ya. Jadi ada kalau kita sih seperti hak patennya gitu ya. Oke, di sini ada exercise 4 ya. Exercise 4, meeting 4. Let we try to answer it together, okay? Number 1, an artificial language designed to communicate instruction to a machine, particularly a computer, is called as apa tadi? That's right ya, programming language. Kata kuncinya ada di artificial language ya. Oke, udah pasti jawabannya programming language. Number 2, the example of programming language is, yang mana contohnya tadi? Safari masuk nggak? Java masuk nggak? Microsoft Word masuk nggak? Firefox masuk, Internet Explorer masuk nggak? Jawaban yang tepat itu adalah Java ya. Seperti yang kita udah jelaskan tadi, contoh dari programming language salah satunya adalah
Java. Okay. Number 3, a system whereby individual PCs are connected together within a company or organization. Nah, ini apa jawabnya tadi? Number 3. Kalau udah connected together within a company berarti local area. Yang mana yang local area? Jawabannya adalah D. That's right. Okay. Next, number 4. A small program that hide themselves on your file or disk. It is called as virus, worms, word, or data. Apa tadi yang menginfeksi? Or antivirus? Jawabannya adalah virus. Okay, good. Example for OOP programming language, except, kecuali ya. Oke, yang mana yang kecuali? Java masuk nggak tadi? Yes. C+, yes. Pascal, Visual Basic, atau Chicrest? Which one is your answer? Okay, right. So the answer is C, yeah, Pascal. Okay, class, I think it's enough for today. I hope you understand about my explanation, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.